Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam pada seluruh rekan-rekan mahasiswa program studi Teknik Elektro Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Berjumpa kembali kita dalam kuliah Sistem Kendali Nirkabel. Jadi materi kita pada pertemuan yang ketiga, yaitu materi yang ketiga adalah dengan judul aktuator. Di sini gambaran aktuator adalah saya gambarkan yaitu pada sebuah mesin cuci hidrolik. Nah, jadi gambaran secara mudahnya adalah aktuator ini adalah sebuah mesin hidrolik ya. Ini nanti secara teorinya akan saya perjelaskan. Jadi aktuator dalam sistem kendali nirkabel adalah peralatan piranti keras yang mengkonversikan sinyal perintah controller ke dalam parameter fisik. Jadi piranti keras, jadi mengkonversi ya sinyal dari controller menjadi parameter fisik, yaitu artinya mengubah jadi satu energi listrik menjadi energi mekanik. Jadi perubahan dalam parameter fisik yaitu biasanya dalam bentuk mekanik, yaitu perubahan posisi ataupun kecepatan. Jadi aktuator itu merubah sebuah posisi. Posisinya misalnya awalnya tegak lurus menjadi miring. Itu adalah perubahan posisi atau perubahan kecepatannya. Jadi kecepatannya berubah awalnya lambat menjadi lebih cepat. Ya. Untuk sebuah aktuator juga adalah merupakan sebuah transducer, yaitu karena merubah satu jenis besaran fisik dari arus listrik ke dalam besaran fisik yang lain, yaitu misalnya pada kecepatan rotasi motor listrik. Untuk sinyal perintah dari controller biasanya levelnya rendah ya, sehingga suatu aktuator biasanya dilengkapi dengan penguat yaitu amplifier untuk memperkuat sinyal agar dapat digunakan untuk menjalankan aktuator. Jadi sinyalnya dikuatkan dengan amplifier sehingga sinyal dapat digunakan untuk menjalankan aktuator. Aktuator sendiri diklasifikasikan dalam 3 kategori, yaitu aktuator listrik termasuk peralatan linear, output bergeser secara linear, dan peralatan rotasi yaitu output bergeser secara rotasi. Artinya apa? Output bergeser secara linear itu misalnya yaitu bertambah panjang ataupun bertambah pendek. Nah, itu linear secara linear, dan secara rotasi adalah berdasarkan kecepatan putar. Ini berdasarkan putarannya ya, berotasi berputar. Kemudian aktuator hidrolik yaitu menggunakan fluida untuk memperkuat sinyal perintah controller dengan gerakan linear atau rotasi. Jadi sama, hanya bahannya saja yaitu menggunakan fluida, yaitu gerakannya bisa maju mundur, panjang atau pendek, dan berputar atau rotasi. Aktuator hidrolik digunakan bila gaya yang dibutuhkan besar ya. Jadi seperti contohnya tadi adalah untuk mesin pencuci mobil, jadi hidrolik pencuci mobil. Jadi membutuhkan gaya yang dibutuhkan adalah besar. Selanjutnya untuk aktuator pneumatik yaitu menggunakan tekanan udara sebagai daya penggeraknya. Sama seperti aktuator yang lain, gerakan yang dihasilkan dapat berupa gerakan linear atau rotasi. Karena tekanannya relatif rendah dibandingkan dengan aktuator hidrolik, maka aktuator ini hanya dapat digunakan secara terbatas. Jadi aktuator-aktuator yang sering digunakan dalam sistem terotomasi yaitu pertama adalah motor DC. Ya. Motor DC yaitu motor elektromagnetik putar dengan satu daya arus arah. Banyak digunakan sebagai servomotor dalam sistem kendali. Gerakan memutar dapat dikonversikan ke dalam gerakan linear dengan menggunakan ulir pengarah.
Jadi motor DC ini tidak hanya gerakannya adalah memutar, tapi bisa menggunakan gerakannya yaitu bisa searah atau panjang pendek atau maju mundur. Jadi yaitu menggunakannya adalah dengan menggunakan ulir pengarah. Jadi motor DC ini ada namanya ulir pengarah sehingga gerakannya menjadi gerakan linier yaitu maju mundur atau panjang pendek. Selanjutnya yaitu aktuator yang sering digunakan adalah piston hidrolik. Piston di dalam silinder mendesakkan gaya dan menghasilkan gerakan linier sebagai respon dari tekanan hidrolik. Yaitu digunakan untuk gaya yang besar ya. Seperti tadi contohnya yaitu untuk mesin cuci mobil. Kemudian adalah motor induksi rotari, yaitu motor elektromagnetik putar dengan satu daya arus bolak-balik atau AC. Dibandingkan dengan motor DC, memiliki beberapa kelebihan, yaitu lebih murah, konstruksi lebih sederhana, dan satu daya AC lebih mudah diperoleh. Aktuator yang sering digunakan selanjutnya adalah motor induksi linear, yaitu motor elektromagnetik gerakan lurus dengan satu daya arus bolak-balik AC. Kelebihannya adalah lebih cepat, kemudian akurasi penempatannya lebih baik, dan kapasitas pukulannya lebih panjang. Aktuator yang sering digunakan yaitu yang lain adalah silinder pneumatik. Yaitu di sini digambarkan contohnya yaitu silinder pneumatik kerja tunggal maupun silinder pneumatik kerja ganda. Jadi silinder pneumatik adalah piston di dalam silinder mendesakkan gaya dan menghasilkan gerakan linier sebagai respon tekanan udara. Artinya dengan adanya dari tekanan udara akan menggerakkan secara linier yaitu panjang pendek ataupun maju mundur. Nah, selanjutnya yaitu saklar relay switch, yaitu saklar on off membuka atau menutup rangkaian listrik sebagai respon suatu gaya elektromagnetik. Jadi relay itu bisa sebagai aktuator juga ya. Artinya ketika mendapatkan sebuah arus listrik maka akan menarik, jadi menarik saklar sehingga arus tersebut terhubung ya. Jadi dengan gaya elektromagnetik yang terdapat di dalam relay itu ketika dialiri arus listrik maka akan menarik saklar sehingga relay tersebut terhubung. Ya juga sebagai aktuator. Aktuator selanjutnya yaitu solenoid, yaitu rakitan elektromagnetik dengan dua posisi terdiri dari inti di dalam kumparan kawat. Inti pada umumnya ditahan pada satu posisi dengan menggunakan per. Tetapi bila kumparan diberi satu daya, inti ditekan ke posisi yang lain. Solenoid linear lebih banyak digunakan daripada solenoid putar. Aktuator yang lain yaitu motor langkah atau stepping motor stepper biasa disebut motor stepper. Yaitu merupakan motor elektromagnetik putar. Putaran jarum output berbanding lurus dengan pulsa yang diterima. Jadi putaran jarum outputnya berbanding lurus dengan pulsa yang diterima. Keunggulan dari peralatan ini adalah akurasinya tinggi dan implementasinya mudah. Kelemahannya torsinya lebih rendah dibandingkan dengan motor DC dan kecepatannya terbatas. Jadi motor stepper adalah motor yang bekerja sesuai dengan langkahnya. Jadi ingin memutar berapa derajat ya itu bisa menggunakan motor stepper. Memang untuk kelemahannya adalah torsinya lebih rendah dibandingkan motor DC. Setelah kecepatannya terbatas. Sini kita contohkan pengaplikasian sebuah aktuator ya. Jadi aktuator di sini ada tipenya. Kita contohkan yaitu Matrix ARL tipe 3618 plus. Artinya dia bisa memanjang hingga 18 in.
Jadi 18 plus ini artinya sepanjang 18 ini. Aktuator tersebut dapat diaplikasikan untuk apa? Kita contohkan di sini adalah untuk mesin penetas telur ya. Ini sini adalah aktuatornya. Jadi ini adalah aktuatornya ya. Menggerakkan. Jadi dengan adanya aktuator tersebut akan mendorong mesin tetas telur ke atas maupun ke bawah. Ini terdapat dua buah aktuator dapat menggerakkan dua buah tray atau mesin menetas telur sehingga dalam jangka waktu tertentu akan menggerakkan tray tersebut naik ke atas, posisinya akan membalikkan posisi telur sehingga rata panasnya akan diterima oleh telur. Jadi memaksimalkan daya tetas telur. Jadi semakin rata panas yang diterima oleh telur, maka semakin tercapai maksimal untuk penetasannya. Nah, ini adalah menggerakkan traynya. Artinya biar rata untuk bagian-bagian telur yang terkena pemanasan. Jadi di sini untuk suhu pemanasan sendiri adalah untuk penetasan telur itu adalah sekitar 37 derajat. Untuk pengaplikasian yang lainnya adalah yaitu digunakan untuk ini sel surya. Jadi sel surya di sini diarahkan secara otomatis sesuai dengan arah matahari. Jadi untuk mengoptimalkan penerimaan sinar matahari yang diterima oleh sel surya sehingga perolehan energi listrik yang diperoleh semakin besar. Jadi arahnya yaitu dengan pengaplikasian aktuator yaitu panjang pendek, artinya dengan semakin pendek maka arahnya akan semakin ke kanan, sementara aktuator yang semakin panjang maka arahnya akan semakin ke kiri. Jadi mengikuti arah matahari. Jadi dengan panjang dan pendek untuk aktuatornya. Ada sebuah contoh lagi yaitu contoh dari penggunaan aktuator. Di sini ada sebuah jurnal penelitian yaitu tentang pengontrolan bukaan valve pada sistem vessel separator dengan metode logika fuzzy berbasis node nirkabel. Jadi kemarin pada pertemuan sebelumnya ada mahasiswa yang menanyakan bahwa di lingkungan kerjanya yaitu di sebuah perusahaan perminyakan ingin menerapkan yaitu bagaimana memisah-misahkan bahan bakar minyak yang ada di lingkungan kerjanya. Nah, di sini saya ingin mencontohkan ada sebuah artikel dari jurnal penelitian yaitu tentang pengontrolan bukaan valve pada sistem vessel separator dengan metode logika fuzzy berbasis node nirkabel. Vessel itu apa? Itu vessel separator adalah alat yang digunakan untuk memisahkan cairan, padatan, dan gas. Jadi biasanya digunakan di industri pengolahan minyak mentah. Peletakan vessel separator berada di daerah jauh dari sumur-sumber. Hal tersebut mengakibatkan proses monitoring besaran fisis seperti volume, flow, dan besaran fisis lainnya pada vessel separator menjadi terganggu. Jadi latar belakangnya di sini adalah bahwa vesselnya berada di daerah jauh dari sumber-sumber hingga mengakibatkan proses monitoring besaran fisis seperti volume, flow, dan besaran fisis lainnya pada vessel separator menjadi terganggu. Salah satu masalah yang muncul adalah hilangnya data akibat gangguan. Jadi akibat gangguan tersebut hilangnya data yang terjadi ketika pengiriman data. Ditambah penggunaan kabel yang panjang. Jadi dengan adanya penggunaan kabel yang panjang tersebut,
bisa mengakibatkan gangguan pengiriman data. Pada penelitian tersebut memaparkan sistem monitoring dan kontrol berbasis node nirkabel. Jadi artinya tanpa menggunakan kabel ya. Penggunaan node kabel mengirimkan data level dan flow. Jadi apa yang dikirimkan datanya yaitu level dan flow dari sensor melalui gelombang radio ke pusat kontrol. Jadi data tersebut akan dikirim melalui gelombang radio ke pusat kontrol. Data akan diolah dengan metode logika fuzzy. Kemudian hasilnya dikirimkan ke aktuator. Yaitu aktuatornya di sini berupa apa? Yaitu berupa servo control valve dan relay. Jadi di situ ada aktuatornya berupa servo control valve dan relay. Jadi penelitiannya itu akan menjelaskan komunikasi tiap node dan hasil perhitungan fasi dari pusat level dan flow serta output bukaan kontrol valve. Pada hasil perancangannya, sistem dapat diimplementasikan pada purwarupa vessel separator. Tingkat keakurasian data sensor mencapai 99%. Kemudian hasil algoritma fuzzy yang dihasilkan oleh sistem memiliki nilai yang hampir sama dengan hasil simulasi oleh MATLAB. Tingkat kesamaan data mencapai 99,98% dengan error kurang dari 1%. Data yang dikirim mencapai 100% diterima oleh receiver. Selain itu, data collision dapat dihindari dengan mengatur waktu pengiriman dan penerimaan data. Jadi kita lihat untuk artikelnya ya. Kita langsung ke rangkaiannya seperti apa sih? Jadi di sini untuk arsitektur sistem node-nya yaitu terdiri dari node kontrol, node sensor, kemudian node aktuator. Jadi node sensor tersebut akan memberikan sinyal melalui gelombang radio. Bahwa sensornya adalah sensor flow dan sensor level. Akan mendeteksi debit fluida yang lewat dan ketinggian fluida pada tangki. Data yang didapatkan dikirim ke node control. Jadi dari node sensor dikirim ke node control melalui RF transceiver. Setelah data didapatkan oleh node control, data tersebut diproses dengan menggunakan metode logika fuzzy. Dan data tersebut juga dikirim ke web server. Dikirim ya ke web server. Agar dapat dilakukan pemantauan secara real time melalui perangkat modul Wi-Fi. Setelah data selesai diproses, hasil pemrosesan tersebut dikirim ke node aktuator. Jadi data setelah diproses, kirim ke node aktuator menggunakan RF transceiver. Data hasil logika fuzzy tersebut diterima oleh node aktuator untuk melakukan aksi sesuai dengan hasil klasifikasi dari data input yang didapat dari node sensor. Kemudian node sensor secara terus-menerus mengirimkan data input flow dan level secara real time ke node control untuk kemudian terus diproses ke node control dan dikirimkan ke web server dan dieksekusi oleh node aktuator sesuai dengan data input dari node sensor. Untuk aplikasinya seperti apa? Di sini. Jadi untuk node sensornya, di sini menggunakan sensor apa? Ultrasonik. Kemudian di sini ada microcontroller. Ini adalah untuk pemancar Wi-Fi-nya, yaitu modul SP. Kemudian ada aktuator, jadi membuka valve-nya. Nah, sini aktuatornya. Ini sensor ya, sensor valve, sensor tekanan. Jadi sensor tekanan, sensor ultrasonik, kemudian ada microcontroller juga. Jadi
sensor ultrasonik gunakan sebagai sensor levelnya ya pada tangki. Kemudian sensor flow meter, ini sensor flow meter. Itu mendeteksi nilai level dan lalu menunjukkan input dari logika fasi tersebut. Pada node kontrolnya, nah di sini sama, node kontrolnya dapat mikrokontroler juga, kemudian penerima, yaitu menggunakan apa? Menggunakan SP8266 ya, untuk jalur komunikasinya, yaitu dengan menggunakan jaringan WiFi. Jadi data yang dikirimkan secara serial dari mikrokontroler ke SP8266 berupa string data. Kemudian data parasit terlebih dahulu kemudian dikirimkan ke web server berupa sebuah data bilangan atau angka. Nah, untuk aktuatornya, nah di sini yaitu ada mikrokontroler juga, kemudian ada perangkat WiFi-nya juga SP8266 dan ada relay dan ada sebuah motor ya. Di sini ada servo control valve. Jadi servo control valve ini terdiri dari motor servo dengan torsi 25 kg. Dapat memutar valve setengah in. Jadi digunakan aktuatornya yaitu berupa motor servo. Torsinya yaitu 25 kg. Untuk digunakan apa? Untuk memutar valve setengah in. Untuk metodenya digunakan metode logika fasi sebagai pengambil keputusan. Jadi nanti dikirimkan ke node aktuator. Ya, dari contoh tersebut ya kita bisa memberikan gambaran ya bahwa untuk penggunaan aktuator dapat digunakan untuk banyak penelitian. Silakan nanti rekan mahasiswa bisa mengaplikasikannya. Aktuator digunakan untuk apa? Di lingkungan kerja, di lingkungan rumah. Silakan dicari apa yang bisa dibuat otomatisasi untuk penggunaan daripada aktuator tersebut dalam sistem kendali nirkabel. Ini ada kuis ya. Ya, ada kuis, soal kuis untuk materi 3 yaitu yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang aktuator, sensor, dan transducer. Kemudian yang kedua adalah lihat di sekitar lingkungan Anda, peralatan apa yang menggunakan aktuator, dan jelaskan proses kerjanya. Oke. Selanjutnya, untuk materi yang berikutnya itu materi yang keempat, nanti kita akan membahas tentang remote wireless ya. Di sini saya contohkan yaitu kendali aktuator dengan wireless. Jadi aktuator itu nanti bisa dikendalikan dengan menggunakan remote, yaitu naik ataupun turun. Jadi dengan menekan tombol remote tersebut yang terdiri dari sebuah remote, kemudian ada modulnya. Di sini ada relay juga. Ini ada modul penerima receiver, penerima daripada remote. Kemudian ada relay. Kemudian ada di sini adalah aktuator. Aktuator ini dari motor DC ya. Artinya dia dengan pergerakannya dengan ulir akan menggerakkan naik ke atas maupun ke bawah. Ini ke atas maupun ke bawah dari aktuator tersebut. Ya, sedemikian untuk kuliah kali ini. Silahkan untuk rekan-rekan mahasiswa bisa mengikuti kuliah ini. Semoga bisa bermanfaat. Kerjakan soal kuisnya pada materi 3 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
pagi, siang, ataupun malam, dimanapun rekan-rekan mahasiswa berada.